hambaku, kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya hambaku ini menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, Bang. Silakan. Silakan, Sampo. Dedek, dibuka mic-nya, Bang. Tabe, dibuka mic-nya. Orang Palopo juga ini, Bang. Oh iya, oke, udah. Iya. Makasih pencerahannya nih Bang, tapi mungkin saya ingin sebelum turun sama wadah tambahan sedikit nih. Iya, silakan. Kan sering ini dibahas Yesus begini-begini, kan dia, saya awam Pak, tidak terlalu tahu juga tentang, tidak terlalu mendalami juga agama lah. Kan Yesus datang ke dunia, kan intinya dia itu pengajar, jadi apa-apa yang harus kita lakukan itu kan lewat dia, pengajarannya dia secara langsung di bumi. Nah, itu kira-kira fungsi atau faedahnya dia turun ke bumi. Jadi ya, saya kira cukup sekian juga Abang mau turun mungkin, ya? saya izin turun karena ini sudah waktu jam istirahat, jadi harus kembali ke ini dulu. Baik, Ya, Bang. makasih Baik, Mas, Bang Suma, makasih semua. Ya, Makasih, Bang. sama-sama. Makasih, Bang Dede. Kalau bisa diturunkan saya. Iya. Jadi Iya, yang kita tanyakan, apa gunanya sebelum kita turun, satu saksi lagi, kan kita tanya apa gunanya Yesus diturunkan ya, Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan. Nah, mungkin pertanyaan sebelum beliau turun maksudnya. Lanjut. Iya. Jadi di dalam pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 31, ini perintah dia, pengakuan beliau. Tetapi supaya dunia tahu, berarti kita ini semua harus tahu, karena di situ disebut dunia. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kalau kita melihat kata kasih itu artinya mentaati, agapao. Artinya agapao dalam bahasa Yunani itu taat, mendengarkan firman Tuhan dan mempraktekkan. Nah, berarti Yesus ini adalah utusan Tuhan yang taat melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Tidak akan pernah kita temukan kemudian Yesus menerima firman dari Bapaknya supaya dia mengajarkan orang untuk menjadi Katolik atau untuk menjadi Tuhan atau untuk disembah. Itu tak ada. Sedangkan yang harus dicontoh adalah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Yesus mempraktikkan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan segala sesuatu yang pernah kulakukan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku bukan Katolik, maka pengikutku juga harus bukan Katolik. Karena kita harus mencontoh kepada Yesus. Kalau kita mengaku sebagai pengikut, harus mencontoh. Kalau pengikut kita belok kanan, kita belok kanan. Kalau dia berenang, kita juga renang. Yesus mempraktikkan kehidupan sebagai Yudaism, tidak pernah mempraktikkan sebagai seorang Katolik. Tetapi satu hal sebelum saudara Dede turun, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli, yang sesaman dengannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Artinya setelah Yesus pergi akan muncul Mesias palsu, Yesus palsu akan muncul mengajarkan dirinya, akulah dia, akulah Tuhan. Nah, ini perlu direnungkan, karena di dalam Matius 24 Yesus mengatakan, kalau ada orang berkata dia bertemu aku di padang gurun, dia bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu dan nabi-nabinya, nabi-nabi palsunya
akan muncul dan banyak melakukan mukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, setelah dia terangkat akan muncul Yesus palsu. Ya, bisa jadi yang Anda sembah selama ini, yaitu dia yang mengaku sebagai Yesus setelah Yesus terangkat. Karena ada suara yang datang kepada Paulus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal menurut Yesus, bahkan orang Kristen sendiri, kalau mereka mencoba untuk mengkritisi Bible dengan data akal, maka mereka akan menjawab, menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat itu roh atau Yesus sendiri. Pasti saudara akan mengatakan, bukan Yesus, tapi yang datang adalah selain Yesus, yaitu seorang penolong lain atau penghibur lain atau roh kebenaran. Tapi ternyata Paulus justru mengaku bertemu dengan Yesus. Sedangkan malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang seperti kamu melihatnya ketika ia terangkat. Artinya dia datang dengan dagingnya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Mesias palsu yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku nanti itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Artinya kalau ketika Yesus datang, dia datang dengan jasadnya, bukan datang hanya dengan suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, karena itulah kemudian, ya silakan Anda renungkan lagi, apakah betul suara yang didengarkan oleh Paulus ini benar-benar suara Yesus? Karena di dalam Yesaya 14 nomor 12, Lucifer mengaku bintang timur. Yaitu Helal bin Zakar, penyesat, malaikat yang naik ke langit ingin menyamai Tuhan. Dilemparkan ke bumi, kemudian berupa cahaya. Yesus melihat iblis turun ke bumi. Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan di Wahyu 22 nomor 16, di situ ada makhluk datang mengaku kepada penulis Wahyu, akulah Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Akulah tunas Daud bintang timur. Nah, ini dia ngaku bintang timur. Sedangkan hanya suara, bukan fisik. Sedangkan malaikat mengatakan Yesus nanti datang kedua kalinya dengan fisiknya. Dan Yesus mengatakan hati-hati, setelah aku pergi akan muncul penyesat mengaku dan membawa-bawa namaku. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Maka muncul pertanyaan, ini siapa yang mengaku Yesus sang bintang timur ini? Nah, nanti misalnya kalau saudara Kristen sudah mendapatkan jawaban tersebut, silakan naik kembali, kita berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Silakan. Masya Allah. Lanjut, Romo. Ya, Bapak Dede sudah terjun dari tadi, Bang. Mungkin beliau lagi sibuk. Nah, ini ada kakak kita yang satu, beliau ini orang baik, juga dari Katolik, beliau juga santun, Bang. Bu Susanti, Mbak Kakak Susanti. Ya, ya. Ya, monggo kalau ingin berbincang-bincang dengan Bang Zuma, monggo. Tidak, Pak, saya cuma menyimak aja lah. Oh, nyimak aja ya. Jadi begini, Bang. Sebelum Bang Zuma naik tadi, saya sempat berdiskusi dengan beliau. Kalau mau ikut Yesus, ikutilah ajaran Taurat. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Kalau mau ikut Paulus, maka hukum Taurat itu sudah batal. Artinya, kalau hukum Taurat itu dilarang berzina, kalau mau ikut Paulus, boleh berzina karena sudah dibatalkan oleh Paulus di Efesus 2 nomor 15 gitu. Sebetulnya nggak ada sanggahan sih, Bang, dari Kak Susanti ini. Tapi monggo, Bang, dijabarkan lagi, Bang. Mohon izin. Ya, silakan. Iya. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Iya, silakan. Saya sangat setuju ya. Iya. Assalamualaikum, Pak Dance. Assalamualaikum Pak Dance. Yesus sendiri dikuasai oleh Roh Kudus. Saya buktikan pada Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Pak Dance, mohon izin bentar, Pak Dance. Mohon izin bentar. Itu ehonya ketinggian kebanyakan, dikurangi ehonya. Kurang dengar kita, mantul-mantul. Mungkin ada suara pantul. Kalau sini
Mungkin ada sesuatu yang dibenahi. Ya, atau ada matikan salah aja satu- ehonya. Ehonya matikan aja. Mantul-mantul Pak soalnya Pak. Oh ya, ini sudah sebentar. Sudah mati ehonya sini. Mungkin saya ngomong lebih pelan lagi. Begini sudah bisa? Ya, silakan Bang, silakan. Oke. Gini. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang ku kasih, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini ada 3 hal. Yesus di bumi, lalu Roh Kudus turun hinggap kepadanya, dan kedengaran suara dari atas, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini Allah tidak turun untuk menjelma menjadi manusia, tetapi hanya Dia turunkan Roh Kudus. Nah, seperti Matius pasal 4 ayat 1, Roh menguasai dia. Konon menurut Kristen, Roh besar berarti Roh dari Allah. Nah, kalau toh dia adalah Tuhan dan Sang Pencipta, tidak mungkin dia dikuasai oleh Roh Allah itu sendiri. Nah, ini membuktikan ya bahwa Yesus sebagai utusan yang dibuktikan pada Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-32. Yohanes menyaksikan bahwa Roh turun, dan pada ayatnya yang ke-51 Yesus berbicara. Lalu kata Yesus kepadanya, aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bukan hanya Roh yang menguasai Yesus, tetapi malaikat turun naik. Dalam Al-Quran, Roh Kudus adalah malaikat. Artinya di sini sekali lagi Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, firman atau otoritas Allah itu diantar oleh Roh Kudus. Artinya perantara antara Allah dan Nabi adalah malaikat atau Roh Kudus, dan perantara antara Allah dan manusia adalah Nabi. Pada saat Yesus berbicara, sebelum Abraham ada, aku telah ada, ataupun dia pernah berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. Benar, itu adalah suara yang keluar daripada mulut Yesus, tetapi itu adalah ilham dari Roh Kudus yang menguasai dia. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam Yesus, maka ada 2 hal dia menerima firman. Yang pertama, Yesus mendengar langsung suara dari Allah, lalu dia sampaikan. Dan yang kedua, Roh Kudus ada di dalam hati Yesus, sehingga akal, kemauan, kehendak, emosi, perasaan Yesus digerakkan oleh Roh itu, sehingga ada tutur kata. Genaplah Bible mengungkapkan, Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku hakimi itu berasal dari Dia yang mengutus aku. Yohanes 17 ayat 8, semua firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa aku adalah utusan. Baik, untuk Pak Dance. sementara, Jadi kesimpulannya bahwa saya bangga sebagai Muslim, dan saya juga salut, saya hormati Yesus sebagai utusan, Yesus sebagai Nabi, tetapi bukan sesembahan, bukan Tuhan, bukan Allah. Demikian untuk sementara. baik, terima kasih Pak Dance. Masya Silakan Allah. dilanjut Romo. Luar biasa. Luar biasa. Dalam Ya, Bang, tadi kita terjadi diskusi dengan ibu ini yang
Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus pelaku hukum Taurat dan Yesus mengajarkan hukum Taurat. Sementara Paulus meniadakan atau membatalkan hukum Taurat. Jadi saya sampaikan sama beliau, ibu ini, kalau sebelumnya ajaran Yesus itu dilarang berzina, jangan berzina. Setelah kematian Yesus di kayu salib, hukum Taurat telah batal, maka umat Kristen boleh berzina. Saya bilang gitu tadi, Bang. Monggo, Bang. Gimana? Gimana? Sorry, saya bagi baca WA-nya Pak Jokowi tadi nih, maaf. Gimana? Sorry. Perintah 10 perintah Taurat itu, 10 perintah itu, Bang. Itu kan Iya. ada larangan berzina. Jangan kamu berzina, kan begitu. Iya. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, kata Paulus, hukum Taurat itu sudah batal. Artinya, yang sebelumnya dilarang berzina, setelah Taurat batal, berarti kan boleh berzina. Aku bilang gitu ke ibu ini tadi, Bang. Monggo, Bang. Iya, jadi gini, kalau membahas tentang itu kita harus mulai dari Yohanes 8. Jadi di Yohanes 8 ini, Yesus menerangkan dengan jelas dan tegas di sana ketika orang-orang ingin membunuh beliau. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Begini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Maksudnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kan firman yang disampaikan oleh Yesus itu kan di dalam Matius, bagaimana caranya guru supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Jangan membunuh. Kan ada perintahnya kan? Di Matius 19. Di dalam Keluaran 20 juga jangan membunuh, kan gitu. Nah, Yesus ulang ditanya oleh muridnya, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk dalam surga? Kata Yesus, jangan membunuh. Tapi orang-orang Yahudi yang mengaku keturunan Abraham tetap saja ingin membunuh Yesus. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Maksudnya perkataanku. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah tuh, berarti orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus sudah memiliki bapa di situ, udah kerasukan setan. Makanya dikatakan di data 4-4-nya, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sejak orang Yahudi berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus, mereka sudah menjadikan iblis itu sebagai bapaknya. Jadi di sini ada dua bapak. Ada bapa yang adalah pencipta langit dan bumi, ada bapa atau Tuhan yang adalah iblis. Maka jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami adalah Abraham. Lalu Yesus menyangkali, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa itu? Sunat, kurban hewan, tauhid menyembah hanya satu Tuhan. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Padahal aku ini adalah seorang yang mengatakan kebenaran. Tapi kenapa ingin kalian bunuh? Kebenaran yang kusampaikan itu adalah kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Memang betul, Abraham tidak disuruh untuk mengajarkan kepada umatnya pada masa itu. Hanya kepada keturunannya tok saja. Nah, lalu dikatakan oleh Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Maksudnya kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, maksudnya bapakmu itu iblis. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini menyindir Yesus. Karena Yesus mereka tuduh adalah anak dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Maka Yesus berkata, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya tidak berusaha membunuh aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Allah yang mengutus aku. Maka apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku.
Yesus lanjutkan, iblislah yang menjadi bapakmu dan Videonya ini ya kan. iblislah yang menjadi Santai dulu bang, santai dulu, mute dulu bang. Lanjut. iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, dia berkata dengan dusta. Dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi oleh adik saya, apakah mereka sudah bisa berzina? Enggak boleh. Orang Kristen itu enggak boleh berzina juga. Ada perintah dari bapaknya. Bapaknya siapa? Paulus. Tapi bukan bapaknya Abraham, bukan. Bukan lagi Elohim. Yang melarang mereka berzina bukan lagi Elohim. Yang melarang mereka berzina adalah bapaknya. Nama bapaknya adalah Paulus. Di mana tertulis 1 Korintus 6 nomor 9. Aku atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, itu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan. Jadi dia melarang, jangan kamu berzina, nggak boleh. Kata Paulus, jangan berzina. Tetapi sebelum Paulus mengajarkan ini, terlebih dahulu dia gagalkan dulu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa, Paulus kudeta, baru dia berfirman sendiri. Artinya yang dikatakan oleh Yesus, kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu, seperti yang dikatakan kemudian oleh Paulus dalam Roma 2 nomor 22, janganlah kamu berzina. Gak boleh berzina, kata Paulus. Tapi bukan Paulus bang Suma, apa? Bapak Elohim yang melarang berzina dalam Kejadian, dalam Keluaran 20. Oh tidak, itu sudah dihapuskan oleh Paulus. Setelah Paulus menghapuskan perintah Tuhan, baru dia tampil pasang dada membuat perintah juga yang sama dengan perintah Tuhan yang datang kepada umat Israel. Sekarang dia tampil sebagai bapak untuk memberikan perintah kepada umatnya Kristen. Makanya Yesus mengatakan, iblis yang menjadi bapakmu. Bapakmu itu membatalkan hukum Tuhan, lalu dia bikin hukum sendiri, meskipun sama, tapi hukum itu adalah buatannya sendiri. Jangan kau memburit, jangan kau berzina. Itu perintah siapa? Perintah Elohim. Oh salah, itu perintah Paulus. Perintah Elohim sudah dihapuskan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan perintah Taurat. Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti selesai cerita. Dengan matinya Yesus, semua perintah Tuhan di dalam perjanjian lama gagal atau batal semuanya, gugur. Makanya dalam Ibrani 6 nomor 1, Paulus memerintahkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Bahkan di dalam Filipi 3 nomor 8, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, skubulon. Dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah, kotoran, tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Nah, setelah hukum Taurat itu Paulus injak-injak dengan mengatakan sampah, barulah dia berdiri membuat hukum baru. Jangan berzina, jangan mencabul, jangan mensaksi dusta, jangan mengingini milik orang. Dia bikin hukum-hukum baru sendiri. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pendusta, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Paulus ini mengawali karirnya dengan cara membunuh. Dibunuh dulu orang-orang pilihan murid Yesus, habis itu mengaku bertobat. Baca Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Di situ akan ketahuan bahwa angkatan jahat ini setelah dia membunuh dia bertobat, tetapi setelah bertobat masuk kembali 8 roh jahat kepada dirinya sehingga dia mendirikan agama baru, sekte baru bernama Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia adalah tokoh dari Nazaret, dari agama Nasorius.
Maka jelas bahwa hukum-hukum yang berlaku kemudian di Kristen itu bukan lagi perjanjian lama, tetapi hukum-hukum yang dibuat oleh bapaknya Kristennya itu Bapak Paulus. Kenapa Kristen itu paling alergi kalau berbicara tentang kerasulan Paulus? Kenapa? Karena mereka sebenarnya, Ini video atau asli nggak Bang? Coba. mereka sebenarnya melindungi Paulus. Mereka menyembunyikan Bang, itu. cuma Mereka kemudian doang. mereka Santai kemudian dulu. melindungi, Apa gunanya tuh? mereka kemudian melindungi kerasulan Paulus ini. Makanya mereka mengatakan Paulus bukan nabi, Paulus bukan nabi. Padahal kisah para rasul 13 nomor 1, Paulus itu nabi. Dan kalau Paulus itu bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 kerangan di dalam kitabnya? Tentu dia nabi, tapi palsu atau asli kita uji aja. Seperti itu adanya. Bahkan orang tuanya kita tidak tahu. Siapa bapaknya, siapa emaknya, dia dari mana, kita nggak tahu. Tapi orang Kristen mencoba untuk melindungi. Coba lihat, tak ada orang Kristen yang mengagung-agungkan Paulus. Nggak ada. Nggak ada. Mereka mengagung-agungkan pendeta, pasturnya. Paulusnya ditinggalkan. Kenapa? Paulus ini harus dilindungi. Paulus ini harus dilindungi. Sebab kenapa? Paulus inilah yang membuat hukum-hukum baru kepada gereja. Jangan bersinah, itu bukan perintah Tuhan, tapi perintahnya Paulus. Perintah Tuhannya sudah dibatalkan oleh Paulus dengan mengatakan Yesus sudah mati membatalkan perintah Tuhan. Bahkan dia katakan perintah Tuhan berupa Taurat itu adalah sampah, skubalon, tinja. Coba, beraninya dia mengatakan itu. Makanya Yesus mengatakan, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci seperti yang difirmankan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel mengatakan bahwa pembinasa keji itu kemudian berdiri dan mengatakan perkataan yang menentang perkataan Sang Maha Tinggi. Bisa kita baca di dalam Daniel 7 nomor 25. Silakan Anda lihat di sana. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang Maha Tinggi. Dan ia akan berusaha merubah hukum-hukum Tuhan. Jelas itu. Daniel 7 nomor 25. Siapa dia? Sang pembinasa keji ini? Dialah Paulus, pendiri agama Kristen. Demikian. Boleh saya bertanya Bang Suma? Sedikit Bang Suma. Izin Bang Polopo. Kamu bertanya sama Bang Gubernur dulu. Iya, Izin Bang Suma. Saya bertanya Bang Suma. Ini berkaitan dengan apa? Disapa dulu ini. Disapa dulu. Oh ya, sapa dulu ya. Ya, ya. Ya, Silakan. TV apa ini? TVV. Selamat siang, Bang. TV viral. Ya, TV Viral, selamat pagi, selamat bergabung Bang TV Viral. Ya, terima kasih. Siapa yang mau bertanya duluan? Ya, silakan Kita Bang. lanjut ya. Bang Polopo ya. Sama Bang Suma ya. Ini berkaitan dengan Paulus ini deh. Kekuasaan Paulus. Begini Bang Suma. Ada dikatakan di dalam ayat Matius 2:3 nomor 2. Bahwasanya Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dikatakan di sana bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maksudnya apa itu, Bang Suma? Iya. Jadi ketika dikatakan ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki. Iya, makasih Bang. Ya. Siapa nih? Gimana silakan, Bu Susanti? Ibu Susanti. Saya mohon izin turun dulu ya Bang, soalnya ini mau makan siang dulu. Iya, Oh silakan. iya Bu. iya iya iya. Silakan. Bunda. Ya. Makasih Bu, makasih. Salam kenal semua. Sering-sering Iya, kenal, Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Ya, saya juga Iya. mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Siap. Iya, Bu Bunda. Susanti, Ya, sehat ya. selalu Bu. Ya selalu ya Bu ya. Iya. Jadi ending daripada Matius 23 itu kita bisa lihat di dalam data nomor 15-nya dan juga data 36-nya. Itu di Matius 23. Jadi ketika dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebelum mereka yang menduduki kursi Musa itu adalah Harun. Ya, di antaranya juga adalah Yosua bin Nun. Mereka ini adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan Nabi Musa untuk melanjutkan pengajaran Taurat kepada Bani Israel. Masa Yesus, ternyata yang duduk di kursi Musa itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Makanya di data nomor 3-nya coba sederhana aja kita memahami. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, nah ini dengarkan. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Coba orang Kristen ini membawa-bawa hukum Taurat. Mereka lakukan enggak? Tidak. Sama seperti orang Farisi. Karena memang pendiri Kristen itu adalah Paulus, orang Farisi. Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi. Di dalam Matius 23 nomor 15 ini diterangkan begini, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Orang Farisi mana? Orang Yahudi mana? Ahli Taurat mana? Yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi. Gak ada bang, gak ada bang. Ada. Coba Cibot. baca di Kisah Para Rasul 26 nomor 11 nomor 26. Setahun lamanya dia tinggal di Antioquia, pengikutnya disebut dengan sebutan apa? Iya. Ada kan? Iya. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini disebut sebagai tokoh dari agama apa? Nasareos. Jadi yang dimaksud Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus adalah ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus ini orang munafik. Kenapa dikatakan sebagai orang munafik? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Di Korintus 9 nomor 20 dan 21. Baca, kita bacakan ya, supaya kita paham bahwa dia adalah orang munafik. Dikatakan begini, bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nomor 21-nya, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kepada orang yang menganut ajaran Taurat, saya menjadi pengikut Taurat. Meskipun saya tidak taat Taurat. Kepada orang Yahudi, saya mengaku Yahudi. Dan seterusnya. Itu orang munafik itu. Lalu kemudian dikatakan bahwa dia menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan. Mentobatkan orang. Paulus mentobatkan banyak orang Roma. Kemudian menjadi pengikutnya. Menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Memang betul. Memang betul. Orang-orang di luar daripada Yahudi itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka ini hanya orang yang tidak mentaati perintah para nabi. Tapi mereka tidak menggantikan Tuhan yang datang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka sembah Tuhan yang lain, enggak. Makanya kalau orang Kristen dikatakan 2 kali lebih jahat, karena mereka menggantikan Tuhannya orang Yahudi menjadi dewa. Apapun nama Tuhannya orang Yahudi, Elohim, El Eloah, Al Shaddai, El Eroi, ya, Eloah, Elohim, mereka ganti menjadi dewa, Theos. Makanya di kejadian di Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, mereka kemudian memakmurkan dewa-dewa mereka, dan mereka mengikuti orang yang makan babi dan makan binatang yang menjijikkan serta tikus. Maka Tuhan akan datang membakar mereka semuanya dengan api. Pemakan babi dan pengikutnya semuanya akan dibakar api oleh Tuhan. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Jadi yang makan babi ini siapa?
Pengikutnya Yesus atau pengikutnya Paulus? Itu. Pengikutnya Yesus tidak mungkin makan babi, tidak mungkin. Pengikutnya Paulus lah yang makan babi. Maka pengikut Paulus lah yang akan dihanguskan dan dibakar sehangus-hangusnya oleh Elohim berdasarkan Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Demikian. Jadi jelas ya, jelas ya bahwa Paulus lah yang merompak ajaran original Yesus ya, Bang Sima Iya, ya. memang dia. Sangat jelas. Makanya dikatakan sang pembinasa keji. Betul. Mantap. Disapa dulu. Mantap. Disapa dulu, teman moderator. Baik, kita sapa dulu yang baru datang. Ini ada Abang Manangkok ya, Bang Manangkok. Selamat pagi menjelang siang, Bang Manangkok. Selamat bergabung. Islam Kristen, Bang. Nikomal Bang Internasional. Bang Ya Manangkok. sahabat, nanti saya izin 15 menit ya. Mau ibadah ya. Oh iya, mau duhur juga Makassar ya. Iya, iya. Oke, Bang TV Viral ya, TV Viral. Selamat pagi, selamat bergabung. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan Bang? Juma, Bang. Bang Juma. Iya, iya, iya Bang. Ini Bang, Abang Bentar dulu Bang. Bang TV Viral ini Muslim apa Kristen? buat tadi Bang, Kristen saya Bang. Oh Kristen, lanjut. Oh iya. Izin Bang Lanjut, Juma. lanjut. Saya perhatikan dari cara ngomong Abang itu seolah-olah Abang udah paham kali tentang Alkitab ya kan Bang. Mau nanya Bang, Untuk iya, silakan. Abang udah ikut ini Bang, kayak kalau kayak di Kristen itu belajar untuk keagamaan. Di Kristen itu pengen menjadi pendeta itu belajar dulu Bang. Abang udah pernah belajar nggak untuk ke situ Bang, mengartikan, mentafsirkan isi Alkitab Bang? Jadi gini, kalau orang belajar jadi pendeta berarti ada tujuan yang mau dicapai. Apa itu? Pulus, duit, Enggak perpuluhan. Bang, jangan dibilang Itu dulu. kalau belajar nggak ada bahas duit di sana Bang. Jangan Oh dikarang Bang. enggak, orang menjadi pendeta itu tujuannya itu. Salah Bang. Kalau salah kenapa Itu kan pendeta karangan abang Bang. enggak, kalau salah TV Viral diam dulu lah. Tadi kau Kalau- tanya, giliran Bang Juma menjawab jangan dipotong Ya dulu nggak terima lah lah. Bang. Masa langsung di just gitu nggak ada bukti. TikTok aja Bang, TikTok aja Bang. saya mengajarkan, menyampaikan tanpa ada unsur uang. Halo. Jadi ketika saya menyampaikan isi Bible, kira-kira pendeta ilmunya di atas saya itu ilmu apa? Disiplin ilmu apa yang pendeta kuasai yang saya tidak kuasai? Kira-kira apa? Pendeta belajar ilmu apa? Tafsiran Bang. Mengartikan isi Eksegesis kata-kata. itu, Abang udah iya. mengerti rupanya. Mengartikan kata-kata. Artinya kata-kata yang diartikan di sini adalah apa yang tertulis di Bible. Sedangkan yang diajarkan pendeta itu lebih berat ke doktrin dan dogma, bukan isi Bible. Sekarang kalau pendeta kita tanya, seluruh Indonesia kita jajar, lalu kita tanya, wahai Pak Pendeta, apa yang Yesus ajarkan tentang agama Kristen? Pendeta ngomong apa? Kristen itu bukan agama. Lalu bagaimana dengan Matius 5 nomor 20? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak lulus seleksi untuk lebih baik dari ahli Taurat. Karena syarat untuk menjadi lebih baik dari ahli Taurat harus punya agama. Halo. Apa kata pendeta Bentar, kemudian? Ah, diam aja, nggak usah banyak tanya. Imani aja. Itu pasti. Kalau orang lagi menjelaskan, Anda juga nyocor di situ. Ah, diam dulu lah sebentar. Ini nggak bisa dikendalikan. Iya, Mana silakan, kok, silakan. mana kok? Silakan Bang, makan Abang mangkok, Kristen silakan. Muslim. Kristen. Ya, silakan Kristen. Bang. Silakan, Kayaknya Bang. dia kebelet. Ya, silakan. Halo, ini ada berapa orang yang Kristen masuk ke sini? Tadi ada 3 Bang. Tadi TV Viral sama siapa lagi tuh? 4 tadi, 4. 4 ya. 3 ya? 3, iya betul. 3. 4. TV Viral, saya sama siapa lagi? Ya. Kenapa Bang? Silakan Bang. Begini, kan tadi kan saya dengar ini Bang Juma bicara seperti itu. Sebetulnya cara bicara seperti itu memang bikin Kristen sakit hati cara ngomongnya begitu. Jadi menurut saya kalau memang terlalu seperti itu cara ngomongnya Juma ini, ya udahlah, biarlah Juma yang benar ya. Iyalah.
nggak apa-apa. Biarlah Juma yang berurusan dengan Tuhan. Jadi caranya ngomong seperti itu, ya kami memang sakit hati mendengarkan omongan seperti itu. Seperti itu. Karena kan Juma ini sudah mengetahui semua apa isi Alkitab itu. Dan kemana arahnya, maknanya. Bang, satu-satu aja. Nah, Contoh, jadi Bang. Juma ini begitu caranya, ya udahlah, kami lepaskan aja lah. Biarlah Bang Juma ini yang berurusan dengan Tuhan. Kalau memang Bang Juma mengatakan itu benar, biarlah Tuhan yang berurusan dengan kamu, ya. Pak Manangko. Jadi, Pak Manangko. kalau kau nanti selamat, berarti kau hebat. Kalau kau selamat, berarti kau hebat. Berarti kamu benar. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan kamu, ya. Jadi Gini Bang, sejarah Saudara. mengatakan, udah membuktikan, siapa yang berbuat tidak baik kepada Yesus itu akan musnah dia. Oke, Ya. baik. Jadi siapa di sini yang Kristen di Jum ini yang Kristen, jangan terlalu capek lah melawan Juma, rugi, ya. TV viral dan siapa lagi yang Kristen di sini, sayang kali tenagamu melawan-lawan omongan Juma ini, ya. Sadar kalian yang Kristen ini. Bang. Iya. Ini mau diskusi, abang ini mau diskusi apa mau curhat? Kalau mau curhat turun aja. Iya di bawah aja curhat, ketik-ketik. Gitu. Saya mau curhat teman-teman Begini, gitu. enggak, saya betul-betul ingin menyadarkan orang-orang Kristen yang naik ke sini, ya. Abang mau curhat ceritanya. Orang-orang Kristen yang naik ke sini capek melawan Juma karena dia pintar kali, Ya, ya. emang pinter. Iya. Sesuai data. Orangnya pinter. Juma ini pintar kali, jadi nggak usah lawan lah, ya. Kalau Juma ini sangat sanggup, coba melawan Isra Soru deh. Ya. Sudah pernah Bang. Isra Soru. Saya sudah pernah berhadapan Bambang dengan Nurseno. Esra Soru. Udah pernah kuundang Bambang Nurseno. Ya. Esra Soru cuman satu pertanyaan saja membuat dia linglung dan sampai hari ini tidak mau lagi ketemu dengan saya. Jadi begini, Gitu Bang. walaupun misalnya kau hebat, janganlah membanggakan dirimu. Berurusan aja kamu dengan Tuhan kami ya, gitu aja. Sebenarnya Itu gini maksud Bang, saya. orang Kristen itu jauh lebih hebat. Bahkan orang Kristen itu jauh lebih hebat dari Yesus. Karena orang Kristen mampu kemudian memahami Tuhannya dibunuh. Kan gitu. Saya nggak ada hebat-hebatnya. Saya hanya menjelaskan apa kebenaran itu menurut Bible. Yang Anda imani selama ini kan cuma doktrin dan dogma. Saya mengajarkan apa yang tertuang di Bible sesuai dengan data yang Begini, disembunyikan oleh kalau memang gereja. begitu selalu kau bicara, ya kami doakan kau selamat membawa caramu seperti itu. Biarlah kau yang berurusan dengan Tuhan kami. Ya capek melawan kau karena kau pintar ya. Bisa membelok-belokkan. Bukan Ya. membelok-belokkan Bang. Ya Yesus udahlah. datang sebagai apa dulu dan dia mau dikenal sebagai apa? Kira-kira kalau saya tanya abang Menurut ini, kami, Yesus datang menurut ke saya, tengah-tengah Bani Israel atau ke atas muka bumi ini, Yesus mau dikenal Menurut sebagai saya, apa? Coba. Ya, menurut saya, kau itu comot. Kalau Kau pendeta itu enggak? belokkan. Kalau pendeta enggak comot-comot? Ya udahlah, jangan ke sana lagi. Aku bukan karena Pendeta hanya mencomot sesuai dengan selera perpuluhan. Coba, ada nggak pendeta yang mau jujur bahwa Yesus mengajarkan dirinya itu di atas muka bumi ini harus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Yesusnya. gini aja, memang ada aja sih kelemahan orang Kristen ya, ada aja. Tapi caramu itu, semua kau bikin seperti itu. Ya kalau memang kamu hebat itu, bicaralah sama siapa? Ali Maskur Musa. Dia Bicara sudah meninggal. apa? Udah pura di neraka dia. Sama siapa itu? Orang meninggal. Gimana sih? Orang meninggal disuruh diskusi. Sama situ, sama Saya. sama Saiful Ibrahim. Gini Bang, izin Bang. Apa Ya. Saiful Ibrahim? Ya. Waduh Bang, orang Izin, yang Bang. paling ditakuti sampai dia lari dari Indonesia itu saya. Saya baku WA terakhir 2 bulan yang lalu. Saya minta dia pulang, saya akan lindungi Anda. Saya mempertanggungjawabkan. Yang penting Anda mau berdebat dengan saya untuk membahas tentang tuduhan Anda 300 ayat Al-Quran yang harus dihilangkan. Berani nggak? Nggak Bang, aku lebih asik di sini, lebih enak di sini, kata dia. Masih ada chatnya sampai sekarang. Jadi kalau mengenai apa itu, mengenai tentang itu apa
Nabi Muhammad yang di gua itu, yang bertapa itu bagaimana itu? Mana? Coba Anda tunjukkan di dalam Bible Anda ada kemudian Nabi Muhammad bertapa. Atau Kan di dalam Al-Quran Al-Quran itu. ada bertapa. Kan di Nggak Al-Quran itu. ada. Yang dilakukan kemudian oleh Nabi Muhammad sama yang dilakukan oleh Yesus. Yesus selalu ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Bahkan Yesus lari ke Efraim, ke gurun Efraim ketika orang-orang Yahudi berniat untuk membunuhnya. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 58. Dia bersembunyi di Efraim, berdoa semalam-malaman dia. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Justru kalau Anda melihat yang masuk ke dalam goa itu adalah mayatnya Yesus. Tahu tidak ada Di sana 2 malam di sana. Begitu dia keluar dia jadi Tuhan. Nah, jadi kalau apa itu benar itu yang katanya Nabi Muhammad itu memperkosa itu mayat itu bagaimana itu? Itu dia. Inilah sebenarnya pemahaman Kristen yang disuntikkan oleh orientalis kepada mereka untuk membenci Islam. Kalau itu betul, jangankan kita yang 1400 tahun silam, orang yang sesama Rasulullah sudah tidak akan mau mengikuti kenabiannya. Jadi cerita-cerita hoax itu hanya ada di dalam konteks membenci Islam. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Yang penting bagi Yesus adalah Yang mana juga dia memang tukang membunuh itu hoax itu. Nabi Musa gimana? Nabi Musa tukang membunuh atau bukan? Mana karya keselamatan? Ordinis apa? Itu tentang Nabi Musa tukang bunuh atau bukan? Sementara Nabi yang akan datang sama seperti Musa, sama seperti Musa, melakukan penegasan kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, sama seperti Nabi Musa. Jangan kayak Yesus, dia datang mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, justru dia yang dibunuh. Jawab aja, tadi kayak pas dijawab, bukan itu. Tadi kamu bilang jawab.